Mbak O, Ibu Obi kalau nggak salah kemarin tentang manajemen Pak Hadi tentang manajemen PMR, di mana manajemen PMR ini adalah tujuannya untuk mengerti dan memahami siklus manajemen PMR dan juga memahami tujuan manajemen PMR. Karena pemateri pertama sudah hadir juga. Semangat pagi. Luar biasa. Ngapain kita di sini? Bersenang-senang. Oke, tepuk tangan semuanya. Bersenang-senang. Atau Pak Joka sudah tahu ya, campur air, campur telur dan sebagainya. Silakan untuk dimulai nih. Silakan mulai nih dulu. Silakan dipincit tangannya. Dimulai sampai adonannya jadi. Silakan boleh request sampai kurang keras. Ini kira-kira gambar apa? Sekolah ruko. Kira-kira kenapa ini? Bencana. Ini gambar saya ambil ini pasca bencana dari Cianjur ya, Pak Cianjur. Ya, kira-kira sekolah apa ini? SD. Kelihatan ya gambarnya. Kira-kira catnya kalau dipegang itu nempel di tangan enggak? Lupa. Oh, sekarang udah enggak ya? Sekarang udah enggak. Karena sudah pakai damping kayaknya. Kalau dulu ya, kali ya. Nanti celana dan pakai mana-mana. Kalau ini? Angin. Ya, ini juga kena gempa, tapi ini sekaligus kena tsunami. Ini sekaligus kena tsunami. Ini saya ambil gambarnya ini dari Palu. Ya, dari Palu. Ini ya. Ya, ini kena abu ya. Ini saya ambil ini lokasi Magelang ya. Lokasi Magelang. Kalau ini? Hidup mati itu. Wisata air ya. Wisata air. Oke, semuanya ya. Yang tsunami? Satu aja. Oke. Oke. Banjir. Yang banjir. Rasaku SMA sih. SMA banjir. Ini kita ambil data di 2022. Jumlah total itu guru itu lebih dari 3,2 juta. Ya. Di berbagai tingkatan sekolah ya, tapi ini tidak sampai ke kuliah ya. Dari mulai PAUD, SMP, SD sampai di SMA, SMK. Ya. Jumlah siswanya itu lebih dari 47,495 juta. Ya, 47,5 juta. Ini bukan angka yang sedikit. Ya, bukan angka yang sedikit. Ya. Ini adalah data yang menjadi risiko ya. Sekolah-sekolah ada sekian, ya kan, sekian dan seterusnya. Padahal warga yang di sekolah itu hampir setengah hari lebih berada di sekolah. Perlu diperhatikan juga ya, 7 dari 10 anak di sekolah tidak mengetahui prosedur sekolah bila terjadi bencana. Bagi yang sekolahnya sudah punya protap, ya sudah disosialisasikan atau belum, sudah pernah dilakukan simulasi atau belum. Ya tadi sudah jadi catatan Mas Jamal ya. Jadi ini jadi perhatian lagi ya. Jangan-jangan punya dokumen tapi cuma disimpan gitu ya. Yang kedua ya, ini kayak iklan pasta gigi. 7 dari 10 anak pernah pasta gigi iklan apa ya? Lupa ya. 7 dari 10 anak pernah berusaha mencari informasi ya terkait dengan kesiapsiagaan bencana. Apalagi sekarang sudah
sebenarnya ya kan lebih apa sudah canggih anak-anak sama sudah pegang gadget ya kan. Nah, ini ada yang namanya fasilitas sekolahnya ya. Kalau fasilitas berarti apa saja isinya? Bapak Ibu? Gedungnya. Apa lagi? Yang kedua di pilar 2 itu kaitannya dengan manajemen bencana di sekolah. Kalau kaitannya dengan manajemen berarti adalah pengelolaan. Kalau pengelolaan berarti ada yang namanya kebijakan. Yang ketiga ini kaitannya dengan pendidikan dan pencegahan. Ya. Ini edisi yang lama. Ya, ini edisi yang SKB. Tadi sudah saya singgung di pilarnya. Yang pertama terkait dengan prinsip adalah implementasinya. Ya. Yang kedua harus kolaboratif. Terus partisipasi anak atau peserta didik. Caranya gimana? Ya misalnya kita membuat SOP, kita mengundang siswa juga dari komunitas juga, sama-sama kita ya tetap harus dilibatkan ya. Contoh misalkan penilaian tadi ya, entah itu yang pakai inaris atau pakai form ya kan. Kalau itu bentuknya checklist, kalau anak SD gimana? Ya udah digambar, ada gambar atau difoto. Ini loh misalkan pintu ya, yang satu pintu bukanya ke dalam, ini contoh yang bukanya keluar ya. Ini dijadikan sebagai pembelajaran. Syukur-syukur ini nanti terus jadi membudaya ya, jadi membudaya. Jadi dari sejak kecil sekolah sudah dilatih ya, nanti masuk ke nilai kehidupan. Terus sifatnya harus berkelanjutan. Kenapa? Jadi itu berpotensi merusak. Berarti ancaman atau bahaya, atau bahasa Inggrisnya hazard ya, itu berarti adalah ancaman. Jadi berpotensi merusak ya. Kalau kerentanan itu berpotensi rusak. Bisa dibedakan. Ancaman itu yang dia nanti akan berpotensi merusak ya kan. Kalau kerentanan itu dia yang nanti berpotensi rusak. Ketika dia kena nanti dia akan rusak ya. Kalau manusianya kena ya bisa jadi korban jiwa atau cedera ya kan. Kalau rumah atau bangunan kalau dia kena jadi nanti ada kerusakan sarana lingkungan, bisa kerusakan lingkungan dan seterusnya ya. Kapasitas ya, kalau saya sederhanakan lagi kerentanan itu intinya kelemahan ya. Jadi kalau dia kena, dialah yang nanti akan menerima akibatnya ya. Kalau kapasitas secara sederhana itu adalah kemampuan atau kekuatan ya, kemampuan atau kekuatan ya. Bisa dari sisi background atau bisa dari sisi ekonomi manusianya ya, fisiknya, lingkungannya, ataupun sosial budaya. Nanti kalau di sekolah berarti kalau manusianya berarti warga sekolahnya, fisik berarti ya sarana prasarana sekolah, lingkungan ya berarti lingkungan sekolahnya, ya lingkungan sekitarnya. Terus kalau sosial budaya berarti kegiatan belajar mengajarnya, ya. Kalau ekonomi berarti anggaran yang ada di sekolah, ya kemampuan anggaran yang ada di sekolah. Itu itu kalau kita masukkan ke sekolah ya. Terus risiko itu apa? Ya, risiko itu peluang ya. Jadi kalau ancaman ini bertemu dengan kerentanan ya kan, maka muncullah ini. Ya, muncullah risiko. Nanti saya katakan sama. Terus kita orang. Ditulis sih aku warta. Karena semua berkurang, tinta ini mulai berkurang selatan, ya nanti mana ada besar. Nah, yang dibicarakan ya bahaya atau ancaman atau hazard ya itu berpotensi menimbulkan bencana. Potensi ingat, potensi menimbulkan bencana. Tapi tidak semua bahaya, tidak semua hazard, tidak semua ancaman itu akan menjadi bencana. Ya, jelas tadi yang di awal ya. Jadi tidak semuanya ancaman
ketika itu terjadi itu akan menjadi bencana. Tetapi ketika terjadi pun akan berpotensi menjadi bencana. Intinya kita mau melakukan penilaian resiko terkait dengan kebencanaan di sekolah itu bersama-sama. Jadi tadi ada siapa saja Bu Endah? Ada guru, terus ada wali, ada komite. ada wali, ada komite sekolah, ada anak-anaknya juga ya. Ya itulah kenapa kita dengan partisipasi kita akan bareng-bareng mengelola melakukan penilaian bersama. Ya, jadi dalam penilaian ini kita bersama-sama untuk melihat apakah di mana di situ adalah tadi sudah jelaskan ya, ada kerentanannya, kerentanan, kemudian apa kapasitasnya yang ada di sekolah, kemudian apa ancamannya di sekolah, kayak gitu. Sehingga nanti tujuan akhirnya kita bisa melakukan membuat program bersama terkait dengan kesiapsiagaan bencana. Ini ya harapannya nanti Bapak Ibu sekalian bisa melakukan kajian risiko dan bisa menerapkannya, menyebarluaskan juga. Dalam pelaksanaan kajian risiko ada beberapa tahapan. Tadi kayaknya sudah dibahas ya. Kita akan mengenali dulu itu apa itu bahaya atau ancaman. Kemudian apa itu kerentanan, apa itu risiko, dan bagaimana kita bisa nanti terakhirnya membuat peta risiko bencana. Tadi Bu Endah bilang akhirnya menentukan itu Mbak jalur-jalur evakuasi. Iya, itu salah satu produk akhir dari analisa kajian risiko. Tingkatannya musibah, bencana levelnya kecil, menengah sampai besar. Nah itu nanti akan berpengaruh terhadap siapa yang akan melakukan penanganan. Kalau misalnya desa itu hanya satu rumah, dua rumah, itu masih levelnya itu tugasnya desa. Karena di desa itu tuh punya dana desa untuk penanggulangan bencana. Ini biasanya karena kejadian bencana itu tuh biasanya berulang, ya. Apakah itu banjir, apa itu gempa bumi, longsor, itu biasanya berulang. Ayam, 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 bebek, 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 entok. Ayam, 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 bebek, bebek, entok. Ayam, bebek, entok, entokan. Tapi ada yang naik dataran juga. Tinggi, kalau tinggi kita kasih angka 3. Di tingkat kerentanannya, siapa tadi yang nilai kerentanan? Kerentanan tinggi. Iya kerentanan. Iya kuntal dibaca. Ditulis nggak tinggi sedang rendahnya? Tinggi Bu, Mbak. Banjir. Tinggi. Untuk banjir tinggi, berarti 3. Kapasitasnya ada yang menghitung kapasitasnya? Mbak Riani Mas. Bu Pipit. Kalau untuk banjir tinggi sedang rendah? Sedang. Berarti kalau sedang itu kita kasih angka 2. Nah kita akan melihat dia itu tingkat resikonya apa. Berarti kan kita jumlahkan Bu. 3 tambah 3 tambah 2 8. Itu kita bagi 3 karena dia ada 3 ininya. Berarti berapa? 2,7. 2,6. 2,7 lah.
Kancap bulatan ke atas. Sama 150. Adalah dari dua kalinya Bu, 9. Waktu buka malah dia larang banget. Kau sih hati nyorang kene. Dodok ini kan dodok. Kelompok ayam ya, cewek apa kelompok apa? Yang mana ini? Yang mana? Ini video. Ya, apakah memang pertanyaannya yang terlalu sulit atau memang apa namanya sama-sama terkecoh atau bagaimana biasanya? Teman-teman terkecoh. Saya terkecoh, Mas. Saya terkecoh. Oke, di remedi sudah benar semua? Sudah menikah. Sudah menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wat, monggo dipimpin jawab. Jadi untuk besok yang petugas rindu materi harap lebih agak gasik ya. Jadi tadi yang kelompok 2 cuma sendirian, jadi kan malas. Kemudian nanti untuk evaluasi atau visi sudah di-share di grup masing-masing, nanti dicek. Dan untuk petugas AOD bisa dibantu setelah ini. Terima kasih.